tentang portofolio. Jadi saya akan mengawali dulu, ada tambahan sedikit lah dari apa yang pernah ditanyakan atau dipermasalahkan dari tahun-tahun sebelumnya yang mungkin tadi terlewat oleh Pak Makbul. Saya mau share berkaitan dengan portofolio. Jadi ada 4 komponen wajib dan 2 komponen tambahan. Jadi yang wajib ini ya harus diisi, bukan harus diisi, harus terisi. Terisi bukan berarti keempat-empatnya harus ada isinya, tapi paling tidak salah satu komponen, apakah dari penelitian, refleksi, pencarian, atau inovasi ini ada isinya. Nah, pasti akan ada pertanyaan, Pak, saya itu di daerah yang akses untuk mendapatkan informasi atau ikut seminar itu hampir tidak ada. Kemudian juga masalah koneksi listrik, koneksi internet. Nah, sebenarnya ini sudah dipikirkan oleh Panitia Nasional UKM PPG bahwa ya Indonesia itu luas, beragam dari yang semuanya tersedia sampai yang minim sekali. Nah, jangan merasa bahwa pasti akan gagal. Tidak seperti itu, karena ada satu hal yang sebenarnya pasti bisa diisi, yaitu refleksi diri. Nah, refleksi itu sebenarnya adalah ya review atau tinjauan ulang atau ya ceritalah, menceritakan ulang mengenai apa yang pernah dilakukan di pembelajaran yang tujuannya untuk perbaikan pembelajaran. Nah, di situ nanti langsung dituliskan pada saat pengisian di aplikasi UGIN. Jadi memang tidak dalam bentuk apakah best practice ataukah laporan dan sebagainya. Tidak. Jadi refleksi itu lebih ke arah saya mau cerita, saya punya masalah apa di sekolah, saya menangani dengan cara apa dan hasilnya bagaimana. Itu ada isian untuk memasukkan cerita itu. Jadi lebih ke arah cerita yang pernah kegiatan apa yang pernah dilakukan selama dalam menjadi guru yang tujuannya untuk perbaikan pembelajaran. Mungkin pernah membuat media. Oh, ternyata pemahaman siswa itu kurang sekali mengenai bangun ruang misalkan. Tidak tahu bedanya kubus dan balok, katakanlah demikian. Nah, mungkin dibuatkan media sederhana atau ditunjukkan media sederhana yang ternyata itu memudahkan siswa untuk memahami konsep bangun ruang. Misalkan demikian. Nah, itu contoh kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan pembelajaran. Oh, ternyata masalahnya pemahaman siswa yang kurang, lalu dibuatkan media sederhana dalam bentuk apa, begitu, dengan kemudian hasilnya pemahaman meningkat. Nah, tidak hanya cerita sebenarnya, jangan cerita saja, tapi harus sertai dengan bukti. Contoh bukti misalkan, dulu skornya begini, setelah ada perlakuan yang baru ini ternyata skornya naik misalkan, atau dalam bentuk lain. Itu contoh kalau media. Bisa juga refleksi berkaitan dengan Bapak Ibu pernah ikut seminar. Nah, bagaimana penerapan hasil atau ide-ide yang ada di workshop atau seminar itu dalam pembelajaran. Itu bisa diceritakan. Jadi hampir tidak mungkin refleksi ini kosong. Karena guru kan ya, masa ya guru hanya sekedar mendasarkan pada apa kata buku, kan tentu tidak mungkin. Pasti ada inovasi atau sesuatu tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran yang tujuannya untuk ya meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena di tiap daerah kan pasti beda kasusnya ya. Mungkin di Jawa kasusnya bagaimana, di luar Jawa kasusnya bagaimana, yang ada tindakan tertentu yang dilakukan. Kan nggak mungkin juga pasrah, ya sudah anaknya seperti itu ya oke lah gitu. Tidak mungkin, pasti akan diperbaiki. Itu berkaitan dengan komponen wajib apa yang bisa dipenuhi. Jadi jangan merasa bahwa ini pasti kosong. Tidak, paling tidak refleksi, paling tidak. Itu. Nah, itu satu hal yang pertama. Hal lain adalah, sebentar tadi. Ya, kalau komponen tambahan ini memang boleh ada dan boleh tidak ada. Kalau punya bagus, kalau tidak ya tidak masalah.
Yang penting adalah wajibnya terpenuhi. Tadi ini sudah. Ya, ini kan ini tadi sebenarnya sudah ada di urean tayangannya Pak Mabul tadi. Jadi ini proses perbaikan. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran atau dalam hal penelitian atau inovasi atau tugas guru dan sebagainya. Deskripsikan atau ceritakan gitu kan, berikan bukti apa perubahannya, apa perbaikannya yang bisa ditunjukkan. Oke, itu refleksi. Dan ini bisa dikaitkan dengan katakanlah membuat media. Membuat media dimasukkan di dalam komponen inovasi. Bagaimana penerapannya, bagaimana hasilnya, masukkan di refleksi. Jadi sudah ada poin tambahan, media dapat, refleksinya dapat. Misalkan Bapak Ibu menulis artikel atau melaksanakan PTK misalkan. PTK-nya jadi artikel, masuk ke karya ilmiah, atau mungkin disimpan di perpustakaan atau bagaimana begitu, masuk dalam poin karya ilmiah, refleksinya masuk di dalam poin ini. Jadi paling tidak 2 hal sudah ada isinya. Itu bisa. Oke, seminar. Nah, ini seminar memang penilaian dalam seminar itu 30 jam. Kemudian berjenjang kan, ada yang 80 jam dan seterusnya. Nah, bukan berarti yang 80 jam itu atau 90 jam itu 3 sertifikat dihargai sebagai 90 jam, tidak. Misalkan Bapak Ibu ikut 3 pelatihan masing-masing 30 jam. Bukan berarti kemudian karena ada yang salah paham, dikiranya bahwa penilaian aktivitas 90 jam itu didapat dari 3 sertifikat yang masing-masing 30 jam. Tidak, karena ada kan pelatihan yang panjang misalkan 1 bulan. Katakanlah pelatihan apa yang 1 bulan begitu, pasti jamnya banyak. Itu 1 kegiatan. Poinnya tinggi karena jamnya besar. Tapi bukan berarti lalu bahwa itu harus dipenuhi dari 3 sertifikat. Tidak. Pokoknya punya sertifikat, masukkan saja. Tapi bukan diklat prajabatan atau diklat yang berkaitan dengan kepegawaian. Tidak. Ini diklat yang berkaitan dengan pengembangan diri, pencarian informasi baru. Kalau prajabatan bukan termasuk dalam pencarian informasi baru. Ya walaupun namanya diklat, tapi bukan diklat kepegawaian yang kaitannya dengan CPNS Latsar, itu. Pak, bukan. namanya itu, Ya. Pak. Latsar. Oh ya, Latsar. Sekarang namanya Latsar. Kalau dulu kan prajabatan. Oke. Kemudian inovasi. Nah, inovasi ini ya media, ya buku. Tadi ada yang tanya, buku cetak boleh, silahkan. Bisa juga semacam handout atau petunjuk praktikum atau diktat yang digunakan siswa di kelas, silahkan. Kalau diterbitkan sudah dalam bentuk buku cetak terbit, poinnya jelas lebih tinggi daripada hanya sekedar handout atau diktat biasa. Atau media atau karya seni, kalau misalkan guru seni budaya menghasilkan 1 lukisan atau patung atau apa, itu bisa diajukan. Oke. Oh ya. Nah, saya mau menginjak ke ini. Nanti untuk mengunggah berkas-berkas itu semua masuk di dalam website ini, ukin.ukmppg.id. Ini alamatnya. Nah, nanti di website itu, ini saya ambil sepotong saja, nanti diisikan nomor UKG-nya serta tanggal lahirnya. Jadi seperti saat mendaftar tadi, nomor UKG-nya berapa, tanggal lahirnya berapa, lalu masuk. Nah, nanti semua isian diketikkan di sana. Jadi ada deskripsi mengenai komponen karya ilmiah. Ya diketikkan bahwa apa sih yang Bapak Ibu ajukan. Saya mengajukan berkas mengenai penelitian tindakan kelas yang saya lakukan pada semester sekian, tahun sekian di kelas apa. Ceritakan sedikit. Itu
Kalau deskripsi itu sifatnya harus ada, tapi bukan menjadi bagian penilaian, karena nggak boleh kosong. Ini apa namanya tadi sudah. Ini tadi sudah semua. Nah, fakta integritas. Fakta integritas itu menyatakan sebenarnya perjanjian atau surat pernyataan bahwa karya yang saya hasilkan ini adalah milik saya sendiri. Nah, di situ nanti dijelaskan apa sih karya yang diajukan. Saya membuat modul apa, saya membuat LKPD apa, saya membuat video apa. Termasuk juga di poin B dan C ini adalah RPP dan video yang digunakan untuk UKIN pembelajaran. Jadi poin A itu untuk karya yang diajukan di UKIN portofolio, poin B untuk B dan C untuk UKIN pembelajaran dalam satu dokumen fakta. Jadi sudah mencakup semua baik pembelajaran maupun bukan pembelajaran fakta sendiri, portofolio fakta sendiri, tidak. Satu lembar ini sudah mencakup ini semua. Nah, ada dua versi memang. Versi yang bentuknya tabel seperti ini dan versi yang ada di panduan penilaian. Bentuknya beberapa baris begitu. Menurut saya adalah lebih baik dalam bentuk tabel seperti ini karena jelas kolomnya bahwa ada nama produk, bentuknya, kemudian digunakan kapan dan untuk apa. Jadi biasanya sering ditanyakan mana bentuk fakta yang digunakan. Pakai yang bentuk tabel seperti ini. Nanti contoh di slide ini diketik ulang saja, kemudian diisi dengan produk apa yang Bapak Ibu punya. Oke. Nah, memang bobot portofolio itu kecil, 1/7. Ya, kenapa 7? Karena ada 7 capaian pembelajaran yang salah satunya didapat dari portofolio. Sudah disimulasikan tadi, supaya lulus, misalkan begini, kalau skor portofolionya 20, maka pembelajarannya minimal 85, supaya dapat hasil akhir 71. Ya, 70 sebenarnya. Jadi, walaupun skor portofolionya kecil, nggak masalah. Tingkatkan di pembelajaran. Memang jarang sekali orang gagal karena portofolionya jarang. Gagalnya justru di pembelajarannya. Nah, itu yang apa namanya penting diperhatikan. Dan jangan khawatir bahwa saya UKIN pembelajaran pasti gagal. Bukan. Maksud saya begini, jarang sekali yang tidak lulus UKIN pembelajaran apa namanya dibandingkan dengan UP. Ya kita berharap semua lulus sih. Tapi ada kasus-kasus videonya terlalu pendek. Artinya tidak mencakup semua hal pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian salah upload. Harusnya video diletakkan di isian video, dimasukkan di RPP. Akibatnya videonya tidak bisa dinilai. Jadi fatal akibatnya. Videonya ada, tapi nggak bisa dinilai gara-gara tempatnya salah. Ini kasus yang pernah terjadi. Juga karena terlambat upload. Karena upload ada batas waktunya. Kalau terlambat ya sudah nutup. Nutup ya sudah, nggak bisa apa-apakan lagi. Ini yang penting diperhatikan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, saya mau menginjak masuk di aplikasinya aja. Nanti kita sambil jalan, sambil mungkin ada sesuatu yang perlu dibahas ulang. Oke. Jadwal sudah. Nah, yang perlu disiapkan semua bukti karya tadi sudah diberi batasan 3 tahun sebelum masuk PPG dan pastikan sesuai dengan kriterianya. Jadi yang nggak sesuai ya jangan dimasukkan karena nggak ada cantolan atau penilaian yang sesuai dengan produk itu. Kemudian semua dokumen teks ubahlah dalam bentuk PDF. Tujuannya apa? Supaya bisa langsung dibaca oleh penilai. Nah, file ini nantinya bisa diunggah di
Google Drive atau secara langsung di aplikasi. Nah, kalau diunggah di aplikasi, berarti Pak Dar, memasukkannya, ya. slide-nya masih yang lama. Kayaknya Pak Dar Oh, sudah pakai yang baru ya. Ini belum di stop tadi. oh gitu. Oke, saya ulang. Oh iya ya, saya salah. Nah, baik. Saya ulang. Jadi yang dikumpulkan semua bukti-bukti, apakah dalam bentuk media, dalam bentuk laporan, dalam bentuk buku, dan apapun lah. Kemudian di format PDF, supaya bisa dilihat langsung oleh penguji di aplikasinya. Jadi penguji tidak repot harus buka ini dan buka itu. Karena kalau di PDF langsung bisa tampil di browser. Nah, bisa diunggah di aplikasi, bisa diunggah di Google Drive. Cuman kalau diunggah di aplikasi berarti hanya bisa dilakukan ketika masa pengisian sudah dibuka. Tapi kalau disiapkan sejak sekarang di Google Drive, itu akan lebih baik. Akan jelas tertata, oh ini produk atau bukti untuk apa, ini bukti untuk apa, dan seterusnya. Barulah ketika masa pengisian dibuka, linknya dimasukkan ke Google Drive. Jadi linknya saja, linknya dimasukkan di aplikasi. Jadi bukan filenya. Linknya saja. Ada dua pilihan, terserah mana yang mau digunakan. Nah, itu kalau dokumen. Kalau video pembelajaran, untuk bikin pembelajaran, diunggah di YouTube atau Google Drive. Tidak ada pilihan mengunggah di aplikasi karena filenya pasti besar. Nah, unggahlah di Google Drive atau YouTube kalau bisa. Kemudian fakta integritas ditandatangani di 10.000, di atas materai 10.000, karena materai 2 kali 6.000 sudah tidak berlaku sekarang. Tanda tangani saja 10.000. Itu ini tadi sudah. Nah, ini memang, nah ini yang pernah ditanyakan, ini contohnya materainya 6.000. Ya, itu kan contoh tahun lalu, jadi sesuaikanlah dengan konteks sekarang. Konteksnya bagaimana, oh sekarang 10.000, ya ikutlah 10.000. Ya, jadi kecil gini ya ditanyakan juga, kenapa kok 6.000? Oke, ini yang saran saya tadi, gunakan bentuk tabel supaya mudah dibaca oleh penguji. Oke, ini oh ya, sama aja. Ini UKM PPG Kemdikbud Go ID/UKIN atau yang saya sebut tadi sama saja. Nomor peserta PPG dan tanggal lahir. Kemudian mengisi sesuai jadwal yang ditetapkan. Oke. Nah, nanti di aplikasi ini nanti sebentar lagi saya demokan. Di aplikasi ini sudah ada bagian-bagian apa yang menunjukkan komponennya tadi, kegiatan penelitian, refleksi diri, pencarian informasi, inovasi, prestasi, serta pengabdian. Tinggal dipilih saja mana yang mau diisi buktinya. Dan pengisian tidak harus urut. Saya mau ngisi pengabdian dulu boleh, saya mau ngisi penelitian dulu silakan. Tidak ada urutan apa yang harus dikerjakan lebih dulu. Nah, nanti dipilih saja salah satu komponennya yang akan diisi. Nah, pertama kali ketika masuk aplikasi akan mengisi bukti, maka ditanyakan file fakta integritas. Jadi fakta integritasnya siapkan dulu, dijadikan PDF, lalu diunggah di sini. Nah, fakta integritas ini cukup satu kali unggahnya. Jadi walaupun ada 6 komponen, unggahnya di salah satu komponen saja, dia akan berlaku untuk semuanya. Bukan berarti nanti di penelitian unggah, di pengabdian unggah, tidak. Salah satu saja nanti sudah dikenal berlaku untuk semuanya. Oke. Kemudian ini yang saya maksud dengan deskripsi. Jadi setelah kita masuk komponen, salah satu komponen nanti ada isian deskripsi di bagian bawah ini. Nah, ini contohnya. Apa sih yang dilakukan atau apa sih yang berkaitan dengan isi dari komponen yang sedang dikerjakan saat itu.
Ini misalkan sebagai guru saya berusaha mencari informasi, misalkan ikut program pelatihan pengenalan komputer dan juga mengikuti kursus pembina pramuka misalkan. Jadi ada penjelasan dari komponen apa yang diunggah. Nah, nanti ada kotak tempat mengisikan deskripsi dan deskripsinya ini harus diisi dulu sebelum kegiatannya diisi. Jadi isikan dulu deskripsinya. Tidak ada penilaian untuk deskripsi, tapi tidak boleh kosong. Jadi pasti harus diisi. Oke, nanti saya demokan kalau saya cerita sekarang tidak terbayang seperti apa. Saya lewati dulu. Nah, nanti ada ini, ketika akan upload, nanti ada pilihan. Apakah bentuknya dokumen, jadi artinya file itu diunggah di aplikasi, atau bentuknya link atau tautan. Itu kalau filenya sudah nah, link dimasukkan di sini. Disarankan itu lebih baik digunakan. Oke, ini preview. Termasuk RPP. Nanti sambil saya ceritakan, bentar saya lewati dulu. Nah, kalau bisa, ini seperti yang kata Pak Makul tadi, jangan asal memenuhi kewajiban. Kalau bisa dimaksimalkan. Kalau bisa, tapi jangan diada-adakan sehingga berkesan sebagai produk yang ya tidak rasional begitu. Kemudian yang diisikan sesuaikan dengan pedoman penilaian. Jadi silakan dilihat pedoman penilaian ini, oh ini cocoknya masuk dalam apa, poinnya berapa, kira-kira saya dapat skor berapa. Gitu. Kemudian unggahlah di tempat yang benar. Ini pernah ada kasus, yaitu tadi video masuk RPP, akibatnya videonya nggak bisa dinilai. Ya sudah nggak lulus itu yang pernah terjadi. Jangan diulangi demikian. Kemudian jangan diunggah dalam zip atau RAR. Itu ngerepoti yang menguji. Kenapa? Ya karena harus di-download dulu, dibuka dan sebagainya baru bisa kelihatan. Sudah, kalau bentuknya dokumen, unggahlah dalam bentuk PDF. Ada pertanyaan, kalau misalkan saya menghasilkan lukisan gimana? Ya, mungkin lukisannya difoto, dikonversi ke PDF sehingga bisa dilihat. Berilah keterangan. Lukisan dibuat pada kapan, berkaitan dengan apa, atau mungkin media. Ya kan nggak mungkin kita upload kubus di dalam sini, pasti kan harus dalam bentuk foto. Berikan keterangan, ini digunakan pada materi apa, kapan digunakannya. Nah, lebih jelas demikian. Mungkin juga ada penjelasan bagaimana media itu digunakan. Jangan hanya media foto kubus begitu saja, tentu tidak akan memberikan informasi bagaimana penggunaannya. Tambahi keterangan, bagaimana sih media ini digunakan. Mungkin kalau alat peraga yang lain bisa ditunjukkan demikian. Konsep apa yang dikaitkan dengan media ini. Jadi ada uraiannya di dalam bukti yang diunggah itu. Ini sebaiknya disimpan di Google Drive. Pastikan sudah dalam keadaan share atau sudah bisa dilihat orang lain. Ini sering terjadi, filenya diunggah tapi lupa di-share. Jadi penguji nggak bisa melihat. Sering terjadi demikian. Nah, jangan sampai terjadi hal ini. Kami ingatkan sejak awal. Kemudian jangan lupa disimpan. Hanya mengisi tanpa menyimpan itu tidak masuk. Sudah diisi lalu klik back kembali ke halaman sebelumnya. Ya sudah, isiannya nggak kesimpan otomatis. Gitu. Harus disimpan, dipastikan klik simpan. Kemudian usahakan di preview atau ditampilkan ulang sehingga bisa ketahuan yang saya unggah ini benar atau salah sih. Gitu. Jangan sampai salah unggah file. Oh tadi bikin yang lama, lalu bikin yang baru, justru yang lama diunggah. Nah, pastikan dulu dicek dengan preview. Kemudian RPP itu diunggah satu set dalam satu file. Bahan ajarnya, medianya, LKPD-nya, evaluasinya, jadikan satu file saja. Prota Promes tidak perlu dicantumkan. Jadi hanya yang berkaitan dengan pembelajaran saat itu saja. Kemudian perekaman, perhitungkan ukuran file, media penyimpanannya, jangan sampai sudah direkam ternyata nggak bisa disimpan gara-gara memorinya penuh.
Nah, ini perlu dipastikan dulu. Kemudian syuting, teknis syuting pembelajaran, karena tadi kan kita harus melakukan pembelajaran dan direkam. Bagaimana syutingnya? Mungkin bisa minta bantuan teman, atau pakai tripod, atau cara yang lain sehingga kelihatan suasana pembelajaran di kelas itu. Ya, ini teknis saja, misalkan syutingnya tidak perlu, ini maksud saya tidak perlu satu klik start pada jam 7 lalu di stop pada jam setengah 9 misalkan. Mungkin bisa dihentikan dulu, misalkan katakanlah kegiatan pembukaan, set, stop, atau pause. Nanti dimulai lagi. Jadi file yang dihasilkan banyak untuk kemudian digabungkan jadi satu. Tapi ini monggo teknis ke bagaimana Bapak Ibu bisa mengolah videonya. Karena pernah pengalaman dia guru itu syuting 2 jam penuh, tidak dihenti-hentikan, begitu selesai filenya nggak bisa di-download. Kasihan, yang ngulang lagi pembelajaran gitu. Jadi kalau bisa demikian. Ini saran saja, saran saja. Tapi akhirnya digabung lagi jadi satu. Kemudian ukuran bisa dikecilkan, misalkan format 720 pixel supaya filenya tidak terlalu besar, dan perhitungkan waktu unggah, karena masalah itu bisa terjadi kapanpun. Yang listriknya mati, yang internetnya putus, yang memory card-nya nggak bisa dibaca, renderingnya atau editing videonya lama, uploadnya lama, dan sebagainya. Nah, ini perlu diperhitungkan. Video itu paling ya mesti ukurannya belasan sampai puluhan mega. Upload dalam, katakanlah koneksinya terbatas, pasti uploadnya juga lama. Jadi selesai rekaman segera edit lah, segera enggak. Jangan menunggu detik-detik terakhir karena kemungkinan gagal itu pasti ada. Nah, video berilah penjelasan secukupnya. Jangan diberi terlalu banyak efek yang transisi yang muter-muter dan sebagainya, malah bikin pusing. Ya udah beri keterangan secukupnya saja, misalkan di bagian depan identitas peserta, nama, asal sekolah, NIM-nya berapa, materi yang yang dibahas saat itu apa. Kemudian nanti ada teks lagi pembukaan, ada teks lagi penutup dan sebagainya. Jadi identitas kegiatan apa yang dilakukan saat itu. Kemudian perhitungkan koneksi, disarankan di YouTube kalau bisa, kalau tidak bisa di Google Drive saja. Kemudian formatnya MP4 kalau di Google Drive, dan kalau bisa, kalau ada, cari teman yang paham bagaimana syuting, bagaimana editing, supaya cepat kerjanya. Karena kalau nggak gitu ya kerja sendiri, dan itu kalau nggak biasa melakukan hal ini juga akan lama gitu. Memotong-motong video pada bagian mana harus dipotong, digabungkan dengan mulai yang mana dan sebagainya. Oke, itu sedikit pengantar dari saya. Saya mau tunjukkan contoh bagaimana menggunakan aplikasinya. Sekali lagi, aplikasinya itu bisa diakses dari mana tadi? Ini. UKM PBG Kemdikbud Go.id. Kalau tadi setelah Go.id berhenti, nanti tampil halaman seperti yang tadi. Kalau Bapak Ibu tadi sudah mendaftar UKM PBG. Tapi kalau belakangnya ditambahi UKIN, nah nanti masuk ke halaman untuk UKIN. Oke, saya recording in progress. Saya pindah ke ya. Ini halaman ketika alamat tadi dipanggil. Ini kalau Bapak Ibu lihat di halaman address barnya ukin.ukmpbg.id. Ya, karena belakangnya jangan diperhatikan karena ini versi demo untuk pengguna, tapi nanti versi aslinya hanya sepotong ini saja. Ukin UKMPBG.id. Nanti diketik enter akan kembali ke halaman. Isikan nomor UKG.
Ya, karena kebetulan untuk demo saya menggunakan apa namanya yang lain. Lalu tanggal lahir. Ini boleh diisi, boleh dipilih. Kalau susah, karena mungkin tanggal lainnya tahun 1980 misalkan. Mundur ke tahun 80 kan juga lama. Tulis aja seperti ini. Tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal. Boleh. Nah, nanti kan dia pindah. Tinggal diklik, selesai. Boleh dipilih, boleh diisi. Oke, jadi nomor UKG-nya nanti diisikan, kemudian tanggal lahir dimasukkan, lalu klik masuk. Nah, ini yang seperti saya tunjukkan tadi, ada 6 isian untuk 6 jenis komponen portofolio, lalu di bawahnya ada isian untuk pembelajaran. Jadi, apa namanya? Nah, kalau tahun lalu, ada masa mengunggah portofolio sendiri. RPP-nya nggak bisa diunggah. Ada masa mengunggah RPP sendiri. Portofolionya nggak bisa diubah. Tahun ini digabung. Jadi apa namanya pada saat yang sama bisa mengunggah portofolio sekaligus mengunggah RPP. Contoh sekarang saya mau mengunggah kegiatan penelitian. Tidak harus ini pertama, tidak harus contoh saja. Oke, saya mau mengunggah penelitian. Ini kebetulan sudah pernah diupload fakta integritasnya, sehingga tidak muncul kotak isian yang meminta unggah fakta integritas. Tapi kalau misalkan ingin mengupload ulang, ada tombol untuk upload ulang, ya ini apa namanya tempat untuk mengisikan fakta. Misalkan saya masukkan Oke. Nah, sudah. Kalau sudah terupload, nanti ada muncul lihat berkas fakta integritas. Mau di preview bisa, di open new tab juga bisa. Nah, baru kemudian deskripsi kegiatannya. Kegiatan yang berkaitan dengan komponen ini. Cerita aja misalkan, saya pernah mempublikasikan artikel ilmiah atau karya hasil penelitian misalkan dalam seminar nasional dan konferensi di beberapa perguruan tinggi. Selain itu ada apa namanya karya ilmiah, ya ada tulisan yang dipublikasikan di beberapa majalah, katakanlah demikian. Pokoknya nggak kosong aja. Nah, sudah dibuat deskripsinya, lalu diklik simpan deskripsi. Lalu aktivitas berikutnya adalah menambah bukti. Di bagian bawahnya, setelah deskripsi tadi disimpan, ada tambah kegiatan. Nah, ini karena di bawahnya masih kosong, belum pernah dilakukan, ya belum ada apa-apanya. Kalau saya klik tambah kegiatan, maka akan memunculkan ada pesan. Kurang panjang deskripsinya. Oke, nah, kalau saya klik isian kegiatan, ini contoh untuk publikasi. Untuk kegiatan lain bisa jadi atau komponen lain bisa jadi beda isiannya. Kebetulan untuk publikasi sehingga ditanyakan ya judul misalkan artikel misalkan penggunaan media sederhana. Katakanlah demikian. Judulnya apa? Penulisnya siapa? Misal ada 2 orang, Darmawan, Makbul, Misal demikian.
Ya tuliskan aja, misalkan satu artikel itu diterbitkan oleh 5 orang, ya tuliskan ke 5-5-nya semua. Jenisnya apa? Ada macam-macam. Ini nanti bisa dilihat di pedoman penilaian. Apakah publikasi di jurnal internasional, jurnal nasional, laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah, atau laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan. Jadi kalau punya ya laporan begitu saja yang cuma dikumpulkan, ada pilihannya semacam ini. Karya ilmiah atau best practice yang diterbitkan di jurnal atau proceeding, di mass media nasional, mass media provinsi, kabupaten, di web juga ada kalau punya web. Pernah mempublikasikan di misalkan di kumparan.com kah atau di Tirto atau di mana, bisa dimasukkan di sini. Katakanlah ini, saya mau jurnal nasional. Tempat publikasinya di mana? Katakanlah namanya Jurnal Matematika. Tahun terbit tahun 2020, edisi 1, volume 1. Edisi semacam ini. Penulisnya siapa? Nah, di sini ada pertanyaan, penulis keberapa dari berapa? Itu karena ada kemungkinan artikel itu diterbitkan oleh beberapa orang sekaligus. Sebagai contoh, ini tadi, ada 2 orang. Berarti, karena nama saya di depan, berarti saya penulis pertama dari 2 orang penulis. Jadi sesuaikan dengan yang tercantum di artikelnya. Posisinya. Kenapa kok harus disebut seperti ini? Karena ada perbedaan antara kita sebagai penulis pertama dengan bukan penulis pertama. Pembobotannya beda. Kalau penulis pertama itu 60% dari total skor. Kalau penulis kedua, 3, 4, dan seterusnya, itu maksimal 40% dari total skor. Maksimal. Kenapa maksimal? Ya karena akan dibagi dengan banyaknya orang selain orang pertama. Contoh misalkan, seperti ini. 3 orang. Berarti saya sebagai penulis pertama dari 3 orang. Contohnya demikian. Kalau misalkan, katakanlah Pak Makul di depan, sebagai orang pertama. Nah, berarti saya orang kedua dari 3 orang. Demikian caranya. Jenis berkasnya apa? Nah, saya sudah isikan datanya, sekarang saya pilih berkasnya apakah dokumen atau tautan. Dua-duanya boleh dipilih. Katakanlah saya pilih dokumen, nanti di bawahnya akan muncul apa dokumen yang mau dimasukkan. Di sini ada pernyataan berekstensi PDF, JPG, Doc, XLS maksimal 5 MB. Perhatikan ukurannya. Disarankan kalau dokumen teks PDF saja. Saya klik upload. Oke, saya cari dokumennya. Saya saja. Oh, nah, ketutup. Nah, ini tadi saya nggak sengaja tekan escape, jadi hilang karena belum saya simpan. Jenisnya artikel, tadi saya pilih jurnal nasional. Nah, oke. Klik upload ya, lalu dicari di mana dokumennya. Tadi sudah
Setelah itu, kliklah simpan. Nah, kalau simpan diklik, semua unggahan akan dimasukkan ke servernya. Kita tunggu dulu. Artikelnya agak besar. Oke, nah ada pernyataan data berhasil disimpan. Nah, apa yang diunggah akan muncul di sini. Nah, sekarang kalau misalkan ingin melihat preview atau melihat tampilannya, tadi saya sarankan melihat tampilannya, lihatlah dengan klik di bagian berkas, ada pilihan preview atau open new tab. Misal saya klik open new tab, maka dia akan membuka di sebelahnya dan menampilkan dokumennya. Nah, ini contoh saja. Oke. Oh ya, ternyata benar sesuai dengan judul, sudah aman. Dan seterusnya untuk cara demikian. Contoh lain misalkan saya mau buat ini yang agak beda di refleksi. Nah, di sini ada deskripsi kegiatan refleksi. Refleksi yang saya buat berkaitan dengan usaha perbaikan dalam bentuk pembuatan media belajar sederhana dan seterusnya. Kata-katanya silakan dikarang sendiri. Kalau sudah, kliklah simpan deskripsi. Barulah kemudian seperti tadi kita tambah kegiatan. Nah, di sini ada pilihan kegiatan isian, kegiatannya apa? Misalkan pembuatan media sederhana. Bentuknya jenisnya apa? Apakah pengembangan diri, pelaksanaan penelitian, atau pengembangan karya inovasi. Nah, ini terlihat bahwa di sini pengembangan diri termasuk perencanaan, asesmen, dan sebagainya. Nah, artinya kegiatan rutin sebenarnya ini yang Bapak Ibu lakukan di sekolah itu. Kemudian kalau terkait penelitian serta inovasi, misal inovasi. Permasalahannya apa? Siswa kurang dapat memahami konsep bangun ruang dan seterusnya. Monggo ditampilkan. Perbaikannya apa? Siswa diajak membuat bangun ruang dari bahan-bahan yang mudah ditemui di sekitar. Katakanlah demikian ya. Ini sesuaikan dengan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, kapan dilakukan? Kapan? Misalkan tahun 2021 semester 1 misalkan. Keterangannya apa? Nah, media dibuat dari bahan yang mudah ditemukan di sekitar. Misalnya dus atau kertas, karton, dan sebagainya. Contoh saja ini. Nah, tidak hanya deskripsi ini saja, tapi juga berkasnya apa, buktinya apa, gitu. Seperti tadi, apakah dokumen atau tautan. Nah, katakanlah dokumen ya, saya pilih filenya seperti tadi, atau kalau tautan, nah, dokumen, ya. Kalau tautan misalkan, sudah punya linknya, masukkan saja di sini. Nah, ini contohnya. Ini kalau produknya berupa video. Klik simpan. Nah, nanti akan muncul ini deskripsi dari atau isi dari komponen yang barusan kita tambahkan. Sama seperti tadi, boleh kita preview untuk melihat kebenaran
isi dari bukti yang diajukan. Oke, edit ini untuk mengubah isian dan hapus untuk menghapus, katakanlah saya salah uploadnya. Nah, kalau melihat isi dari preview ini, jangan melihat dari edit. Kenapa? Kalau kita klik edit, nanti dianggap akan upload yang baru, menggantikan yang lama. Nggak kelihatan di situ. Lihat saja dari berkas ini. Ada pilihan preview atau open new tab. Boleh. Oke. Yang lain-lainnya nanti monggo diperhatikan sendiri. Karena pertanyaannya atau cara pengisiannya relatif sama. Tinggal pertanyaannya yang sesuai dengan jenis kegiatannya. Nah, yang berikutnya saya mau tunjukkan untuk RPP dan video. Posisinya di bawah dari 6 komponen utama ini, ada di bawahnya. Nah, ada 2 bagian, rencana pelaksanaan dan video pelaksanaan. Tampilannya sama persis, isiannya sama persis. Ini yang jangan sampai salah. Klik dulu di bagian mana yang mau diunggah, apakah di RPP atau di video. RPP misalkan, nama sekolahnya apa? Loh, kok nggak bisa diisi gitu. Saya mau ngisi kok nggak bisa. Nah, karena ada tombol edit di sebelah kanan bawah yang harus diklik lebih dulu. Klik edit, barulah kita bisa isi. Misalkan SMP 1 Malang, NPSN, nomor pokok sekolah nasional, silakan dicari. Kelas dan semesternya, materinya apa, tanggalnya berapa. Nah, kemudian ini tidak ada pilihan, oh RPP bisa. RPP bisa dokumen, bisa tautan Google. Nah, misalkan sudah saya unggah ke Google Drive, sehingga saya pilih Google Drive-nya, dan saya isikan link dari dokumen yang saya unggah. Kalau misalkan filenya besar banget. Gitu. Kalau misalkan filenya besar, silakan diunggah di Google Drive, linknya dimasukkan di sini, tapi dipilih yang tautan. Karena kalau dokumen pasti ditanya filenya mana. Gitu. Pilih yang tautan. Seperti tadi, klik simpan. Nah, di sini dia akan mati. Kalau melihat berkasnya ya tinggal seperti tadi di preview atau open new tab. Preview atau open new tab. Kalau preview dia tampil langsung di depan kita. Kalau open new tab tampil di sebelahnya. Macam ini. Nah, kalau video caranya sama. Klik dulu video pelaksanaan pembelajaran. Lalu klik edit di kanan bawah. Lalu isikan datanya. Seperti tadi. Tampilannya sama persis. Ini yang perlu hati-hati. Bedanya adalah di sini tidak ada pilihan untuk file. Dia harus berupa YouTube. Sorry, berupa link. Walaupun di situ tulisannya YouTube, tapi kalau mau memasukkan link Google Drive, boleh. Masih bisa. Contoh YouTube misalkan, saya punya ini. Saya masukkan. Nah, ya kalau upload YouTube memang perlu keterampilan teknis tersendiri, tapi bisa dipelajari. Jenisnya tautan YouTube, tidak ada pilihan lain, harus berupa tautan, tapi boleh diisi dengan link dari atau tautan dari Google Drive. Boleh. Klik simpan. Nah, setelah simpan seperti tadi, ini menjadi mati isiannya, tapi kita bisa lihat berkas di sini, apakah preview atau open new tab. Saya sarankan open new tab. Akan muncul di sebelahnya. Nah, ini contohnya, misalkan ini produknya dari UMM. Ini dosen akan melihat videonya selama 40 menit. Ya mungkin tidak keseluruhan dilihat 40 menit itu, paling akan di skip. Oh, gimana pembukaannya, gimana pelaksanaannya, bagaimana penutupnya dan sebagainya.
Nah, tentu kalau kita mengoperasikan video, ada temannya untuk men-shooting akan lebih bagus. Tapi kalaupun tidak, usahakan bahwa posisi kamera itu bisa mengcover siswa, bisa mengcover guru, sehingga terlihat interaksinya bagaimana. Itu teknik pengambilannya. Mungkin dari belakang seperti ini, atau mungkin ganti satu saat ganti dari depan, dari samping, dan sebagainya, sehingga tampak bagaimana situasi pembelajaran di kelas itu. Ini contoh yang dimaksud Pak Mabul tadi, ada petunjuk tanggal dan jam pelaksanaan. Tapi ini memang perlu apa namanya bantuan melalui software ya, tidak bisa langsung kemudian muncul begitu saja, tidak bisa. Dan seterusnya. Nah, di bagian awal video itu ada semacam ini. Perkenalan dari apa namanya yang melaksanakan ujian. Jadi menjelaskan perkenalan diri, introduksi sambil membawa lembar apa namanya lembar formulir pendaftaran ujian. Lembar pendaftaran ujian dapatnya dari mana? Dari pendaftaran UKM PPG. Jadi tahap terakhir itu akan ada download formulir, nah itu digunakan. Sekarang begini, bagaimana kalau misal pada saat saya ujian lembarannya belum bisa di-download? Ya sudah, rekaman aja dulu. Toh juga ini kan kemudian bisa direkam terpisah lalu digabungkan kembali. Kan, nah, ini kan beliau syutingnya juga tidak di depan kelas kan, tapi di tempat lain kan kemudian kemudian melakukan pembelajaran di sini. Karena ada pertanyaan, bajunya pakai apa? Ya monggo tergantung di sekolah saat itu apa namanya yang berlaku apa. Pakai batik ya silahkan, pakai PSH silahkan, pakai yang lain silahkan. Sewajarnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Mahfud.